I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas and the pain of the sad, she's so bad that you can't beat the black. Barats, hero yang lagi meta ini banyak digunakan saat pertandingan turnamen MPL, MDL, bahkan di ranked. Dan termasuk salah satu offlaner terkuat saat ini loh guys. Nah, sekarang gue bakal ngobelin Raja Dunia Barats dengan nickname-nya M3TZL. Perolehan MMR-nya 3601. Wow, ini tinggi banget ya, menjadikan dia top 1 global Barat saat ini. Dan berikut total match Baratnya 230 dengan win rate-nya 93%. Wah, tinggi banget ya guys ya. Dan berikut adalah profilnya, bisa kalian lihat di situ highest rank-nya 2019 Mythical Point Glory, dan dia juga Supreme nomor 1 Barats untuk negara Kuwait. Berikut adalah build plus emblem yang dia gunakan, bisa kalian tiru di situ full build-nya ya, dan custom emblemnya di sini dia menggunakan custom emblem assassin karena dia berperan sebagai hyper carry. Dan untuk spellnya udah pasti retribution. Oke lah, kita langsung play aja. Oke lah teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya, dan di sini menit-menit awal dia udah langsung ngerusuh buff merah musuh, dan bahkan di situ ada Balmond yang udah di Hazeland duluan. Gila ya guys ya, dia bener-bener rusuh banget sih mainnya, agresifnya tuh luar biasa, double kill bahkan di early game dia udah dapetin. Ini masih menit 1 by the way ya, dan di sini looking for triple kill, baru menit 1 udah triple kill dan maniak. Apakah bisa dia mendapatkan maniak? By the way ada Balmond juga di sini yang merusuh, tapi di situ ada backup dari teman-temannya. Luar biasa maniak di menit 1 coy. By the way di sini itemnya bahkan belum jadi apa-apa gitu, tapi di sini tebel banget karena stakan dia udah full banget guys. Itu yang menyebabkan dia gampang banget untuk ngeliminasi satu persatu, dan bahkan di situ dia mendapatkan save walaupun harus tershutdown. Wah. Gokil ya, damage-nya kayak nge-cheat ya, padahal masih menit 1, item aja belum ada yang jadi, cuman bermodalkan stakan doang dan buff yang udah dia kantongin, dia bisa 1 versus 5 dengan sangat kuatnya sampai ngedapetin save. Ini kenapa meta Barats Hyper banyak digunakan di MPL maupun di ranked untuk nge-push rank kalian. Dan kalau misalnya kalian punya temen yang jago banget main Barats, suruh aja dia Hyper, karena kalau Barats Sideline itu agak sedikit kurang damage ya, lebih ke arah jadi tank kalau side lane. Tapi kalau jadi hyper, lu lihat cuy, damage-nya bukan main, walaupun dia cuma mengandalkan stakan doang, tapi itu udah cukup buat dia ngeeliminasi satu persatu musuhnya. By the way di sini masih menit 3 udah ngepress lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan Iritel pun hanya untuk ke lane doang, dia langsung dibegal sama Barats di tengah jalan dan nggak bisa ke lane dia. Tuh lu lihat ya, Iritelnya muter-muter kayak orang geblek. Gokil, bener-bener ngeri banget ya. Kalau misalnya ngelihat Barats yang udah full stakan kayak gini, udah jadi tebel, kayak percuma aja gitu kita pengen ngehit dia tapi dia bisa ngeheal, nggak ngehit dia semena-mena. Jadi serba salah sih kalau jadi musuh Barat yang mainnya kayak gini. Oke, di sini dia langsung rotasi lagi, nggak rusuh dulu ya, karena dia butuh buff biru. Kenapa dia butuh buff biru? Kalau tanpa buff biru, lo bisa lihat mananya sangat-sangat boros banget. Jadi di sini Barats membutuhkan buff biru. Ketika buff biru lo udah habis, udah nggak usah rusuh lagi, balik dulu ambil buffnya, dan lo harus tiru sih cara dia main ini. Bener-bener enak banget buat ngerusuh di early game. Buat kalian yang hyper carry, nggak usah takut-takut buat ngerusuh, karena Barats punya darah atau HP yang sangat-sangat tebal dan damage yang sangat-sangat sakit. Ini bisa lo lihat ya, di situ di gangbang berlima tapi darahnya nggak ngurang, malah musuhnya yang kocar-kacir satu persatu. Tapi di sini dia tidak mampu menahan damage dari Vale, Glue, Iritel yang sangat-sangat lumayan sakit ya. Hasilnya tumbang juga di sini akhirnya. Gue nggak nyangka sih dia menit 1 tadi bisa sefek maniak. Gokil nggak sih? Kalau gue ngelihatnya tadi karena dapat momen dia stakannya full ya kan, ditambah lagi dia juga udah ngantongin buff merah, which is itu ngasih dia true damage, dan musuhnya pun yang dilawan lunak-lunak banget. Ada Harley, Iritel, Vale, itu kan yang darahnya itu tipis-tipis banget. Jadi gue rasa itu sih salah satu faktor kenapa dia bisa ngedapetin save di menit 1 tadi. Oke, by the way di sini dia udah ngantongin War X ya. Lu tahu kan War X ini sangat-sangat
enak banget untuk hero yang tipe-tipenya ngestak, apalagi kalau Barat kan ada stakan dari skillnya ditambah War X ngestak juga, jadi ini item kombinasi yang sangat bagus untuk hyper Barats menurut gua ya. Selain itu ngasihin physical penetration juga, dan di situ oh my god 3 orang dikantongin sekaligus, bahkan di situ Harley-nya hampir saja terkena kill tapi dia masih bisa escape menggunakan skill 2. Tinggal gimana lu gameplaynya bisa ngerusuh kayak dia aja sih. Ini kuat banget dia mentalnya, kayak selain kuat mental emang kuat backup lain juga. Ada Mathilda dan juga si Eve yang bisa nge-backup dia dari jauh ya kan. Eve-nya, Mathildanya bisa nge-backup shield, nambahin shield dia. Si Baratnya jadi makin tanky. Ya itu karena faktor support dan tank juga sih. Bukan karena Baratnya sendirian, tapi di sini karena faktor tim juga. Dia bisa sustain dan ngerusuh di early game. Bahkan di menit 6 total point kill didapetin dari tim dia tuh udah 24 cuy. Baru menit 6 loh. Ini hitungannya masih early game, bahkan mid game aja belum. Gokil. Ini bisa jadi salah satu hero push rank tercepat kalian ya. Dengan pakai Barats Hyper, kalian bisa gampang banget menangin gamenya. Oke, kita lihat apa yang akan dia lakukan. Masih ngezoning musuh-musuhnya yang ada di lane. Bahkan musuh untuk maju ke lane pun mereka takut banget ya. Karena ya lu pikir aja tuh damage-nya Baratsnya. Udah mah tebel, damage sakit. Apa coba nih hero? Wah, ini bisa kalian terapin sih di gameplay kalian kalau kalian pengen push rank. Salah satu solusi auto winnya ya pakai ini hero guys. Lo lihat tuh betapa diudeknya musuh. By the way, ini di Mythical Point Glory 2000 ya. Maksud gua musuh bukan kaleng-kaleng dong pastinya ya. Apalagi di sini dia mabar berlima ya guys ya. Satu squad mabar berlima di Mythical Point gede ya. Gak mungkin kaleng-kaleng, tapi musuh yang GG aja maksud gue bisa ke zoning kayak gini, apalagi di Mythic receh atau di Epic Legend. Wah enak banget sih. Apalagi mereka rata-rata yang di tier kecil itu kan gak ngerti cara nge-counter Barats ya. Sebenarnya nge-counter Barats itu tinggal cari apa tuh namanya item kayak dominan S atau NOD, udah lu gebukin aja bareng-bareng udah gitu loh. Mereka si Baratsnya ini atau nggak bisa nge-heal kan yang dipermasalahkan di sini ininya lifesteal-nya ya. Dan kalau misalnya kurang cukup itu lu tinggal bikin physical penetration atau divine glaive kalau lu magic. Sebenarnya itu sih counternya ya. Buat kalian yang nggak tahu cara nge-counter Barats, tapi di sini gue yakin musuh pun udah bikin itu item, tapi memang ada keterbatasan ketinggalan level dan gold yang menyebabkan mereka nggak bisa nge-burst si Barat ini terlalu lama. Paling yang bisa nge-burst ya itu si Harley dan juga Irithel kalaupun udah jadi ya. Tapi di sini Harley dan Irithelnya masalahnya belum jadi karena mereka farmingnya itu ditutupin banget, nggak dikasih lahan untuk farming, bahkan untuk sekedar ke lane aja mereka nggak bisa. Nah itu yang nyebabin Baratsnya ini semena-mena banget, dan bahkan di situ dimasukin ke base-nya. Oh my god, diselamatin sama seorang Mathilda. Dia terbang don, badan segede ini bisa terbang juga ya. Gue kira Mathilda nggak akan bisa ngangkut badan segede ini, segede gaban loh badannya. Oke, gue sampai nggak fokus ke itemnya dari tadi ke gameplay mulu. Kita bahas itemnya. Di sini dia beli Corrosion Sketch setelah War X ya, dan juga Windtalker. Menurut gue ini dia cerdik banget sih. Corrosion Sketch di sini ngasih efek slow ke musuh ketika dia menggunakan basic attack ya kan. Sementara Windtalker ini mempercepat movement speed seorang Baratnya tersebut. Jadi kalau misalnya nggak ada Windtalker, Barats ini kan kalau udah jadi gede kayak gini movement speednya kan jadi nge-slow ya. Tapi di sini dia akalin dengan cara ngebeli Windtalker, dan ini benar-benar cerdik banget. Dan bahkan di situ dikantongin aja seorang Balmond, sekali dilepain langsung mati. Tapi sayang banget ya, yang tadi gue bilang dia terlalu mukil, terlalu offset, tapi nggak apa-apa. Terlalu overconfidence juga, merasa kayak dirinya tebal, ya itulah wajar ya kan ya. Kalau kita lagi enak gitu make core terus ngekill banyak, kadang suka semena-mena aja gitu karena kita nganggap gamenya udah bakalan di tangan kita dan udah pasti win. Dan itu jangan ditiru, karena kalau misalnya ini kan kalau dia kan top 1 global masih dimaklumin lah, tapi kalau kalian
kayak gitu bakalan bisa bikin snowball ke musuh, akibatnya epic comeback. Nah itu hati-hati tuh guys. Oke, Athena Shield di sini udah digantongin ya untuk item kelimanya karena dia respect banget sama damage Harley, Vale. Tapi tiba-tiba aja di end sama Lord. MVP-nya Lord ini. Gokil, 16 total kill ya, hanya 10 menit. By the way dia tadi save maniaknya di menit 1, save-nya di menit 2. Wah, itu cepat banget sih. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Kalian bisa terapin nih gameplay Barrage-nya di ranked kalian masing-masing ya, apapun itu tiernya. Jangan lupa kalau kalian pengen hyper Barrage, usahain kalian punya support dan tank yang pengertian. Karena salah satu kelemahan hero Barrage ini kalau nggak disupportin sama support yang nge-heal atau yang ngasih lu impact dalam team fight, itu bakalan percuma karena kebersama musuh aja langsung mati nih hero ya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue diklik tombol like dan subscribe-nya. Kalian juga bisa request hero-hero menarik lainnya, tinggalin aja di kolom komentar. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. As always, keep support, peace out.